Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Fikri Bangunugraha. Notar 2206.011. Izin Pak, di sini saya ingin menjelaskan tentang materi pertemuan ke-6, aktuator. Aktuator merupakan salah satu bagian utama dari sistem kontrol yang fungsinya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh ECU sebagai komputer yang ada di kendaraan. Posisi aktuator dari sistem kontrol sebagai berikut. Prosesor, proses ECU, prosesor, kemudian ke aktor atau unit aktuator. Dari gambar di atas dapat ditarik pengertian bahwa pengolahan dan perhitungan sinyal dari sensor-sensor oleh ECU akan dikeluarkan berupa sinyal pengendali kerja aktuator, sehingga kerja aktuator dapat dipengaruhi kondisi sinyal dari sensor dan aturan kerja pada ECU. Fungsi dan cara kerja aktuator. Yang pertama, relay pompa bensin atau relay kombinasi FV tipe L konstruksi relay pompa bensin sebagai berikut. Pada tipe ini, pompa bensin akan bekerja pada saat sinyal start dan apabila saklar airflow meter menutup, yaitu apabila ada aliran udara melewati flap pada airflow meter. FI tipe D konstruksi relay pompa bensin sebagai berikut. Pada sistem ini, pompa bensin bekerjanya dipengaruhi oleh dua hal, posisi starter dan sinyal putaran dari distributor, sehingga ketika mesin di starter, pompa bensin bekerja dan setelah ada putaran pompa dipertahankan tetap bekerja. Ketika mesin dimatikan, pompa akan berhenti bekerja. Yang kedua, injektor. Injektor merupakan aktuator yang berfungsi menyemprotkan bahan bakar ke dalam mesin. Injektor bekerja berdasarkan elektromagnetis yang diatur oleh ECU. Bahan bakar yang disemprotkan dengan sangat halus. Terkadang tiap injektor dirangkai dengan tahanan luar. Injektor yang terpasang di engine memiliki dua terminal. Salah satu terminal terhubung ke relay kombinasi di mana setiap kunci kontak pada posisi on sudah terdapat tegangan baterai standby. Terminal satunya dihubungkan ke ECU sebagai pengatur kerja injektor dengan sinyal aktif low per tinjau dari tujuan penyemprotan pada FI dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu penyemprotan grup, dan penyemprotan sekuensial. Berikut merupakan gambar dari sensor-sensornya. Hal-hal yang diperhatikan terhadap pemeriksaan injektor. Jika injektor memiliki tahanan 1-3 ohm, harus dirangkaikan resistor 5-8 ohm secara seri sebelum dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Tetapi jika injektor memiliki tahanan 15-17 ohm, dapat langsung disambungkan dengan tegangan 12 volt. Bentuk penyemprotan yang baik adalah bentuk tirus dan sama pada setiap injektor. Berikut merupakan contoh penyemprotan yang buruk, bagus, dan juga yang buruk juga. Pemeriksaan kebocoran dilakukan dengan memberi tekanan sesuai tekanan yang dipertahankan oleh regulator tekanan. Selama 60 detik mestinya tidak terdapat tetesan. Dengan tekanan kerja normal, rata-rata penyaluran sekitar 0-0,25 liter selama 160 detik, tetapi dapat juga sampai 0,45 tergantung penunjuk buku manual. Perawatan yang lebih baik dilakukan dengan pembersihan menggunakan pembersih ultrasonik. Hal tersebut memungkinkan pembersihan bagian dalam
injektor selama beberapa menit. Ikuti petunjuk penggunaan dari pembuat alat. Kemudian terkadang saringan dan tutup ujung jarum harus diganti. Durasi penyemprotan injektor berkisar 1-14 ml. Bentuk osilasi kerja injektor dapat dilihat dengan osiloskop atau engine tester. Durasi penyemprotan dapat terukur. ISC atau Idle Speed Control atau juga IAC, Idle Air Control. Idle Speed Control biasanya dipasangkan pada saluran bypass pada intake manifold, memungkinkan penambahan udara masuk ke mesin. Perubahan jumlah udara memungkinkan perubahan campuran bahan bakar dan udara selama start dingin dan selama pemanasan awal. Ada juga yang mengatur putaran idle dengan membuka katup gas sedikit yang diterapkan pada single point injektor. Macam-macam ISC atau IAC. Yang pertama, model katup bimetal. Katup dipasangkan di mesin dan bersinggung langsung dengan temperatur mesin. Pada katup terdapat pegas bimetal yang dilengkapi dengan pemanas. Ketika temperatur mesin dingin, katup terbuka sehingga ada tambahan udara masuk dan putaran mesin idle tinggi. Setelah temperatur berangsur naik, bimetal akan melengkung menekan katup menutup saluran bypass secara bertahap dan putaran idle akan turun. Sistem di atas tidak dikontrol oleh ECU, bukan termasuk bagian EMS. Kemudian yang kedua, model katup solenoid. SC ini bekerja diatur oleh ECU yang disesuaikan dengan bermacam masukan sensor. Selain itu juga beban-beban kendaraan. Ketika temperatur mesin masih dingin dan putaran mesin idle, ECU akan mengeluarkan sinyal untuk mengoperasikan solenoid, menarik katupnya melawan pegas yang ada di belakangnya sehingga saluran bypass terbuka dan udara yang masuk ke mesin bertambah. Akibatnya, putaran idle jadi tinggi. Setelah temperatur mesin panas, ECU akan menghentikan sinyal yang menuju solenoid sehingga pegas yang ada di belakang katup solenoid akan menolong katup solenoid menutup saluran dan putaran idle sehingga turun karena tambahan udara dihentikan. Yang ketiga, model katup rotari. Pada ISC ini, di dalam saluran bypass dipasangkan katup rotari yang gerakannya dibatasi 90 derajat. Penggerak dari katup rotari berupa motor DC. Ketika temperatur mesin masih dingin, ECU mengeluarkan sinyal berupa duty cycle yang besarnya tergantung dari sensor temperatur dan RPM mesin. Semakin dingin temperatur, semakin besar duty cycle yang dikeluarkan oleh ECU, sehingga semakin lebar pembukaan saluran bypass dan semakin tinggi putaran idle. Kemudian yang keempat, model katup dengan motor step. Motor step memiliki 4 buah kumparan dan memungkinkan digunakan sebagai penentu posisi yang presisi dengan derajat tertentu. ISC yang menggunakan motor step dikontrol oleh ECU dengan sinyal yang urutannya tertentu. Kemudian yang kelima, model katup solenoid pembuka katup gas. ISC jenis ini biasanya merupakan motor DC bergigi reduksi dan dilengkapi dengan saklar. Jenis ini banyak dipasang pada monojetronics. Ketika kondisi mesin idle dan dingin, ECU mengeluarkan tegangan dan menggerakkan motor maju ke depan. Posisi motor akan tertahan di sana oleh gigi reduksi. Motor ini baru akan mundur jika ECU memberikan tegangan dengan arah kebalikannya. Ada juga konstruksi sebagai berikut. Keterangan penunjuk 1, ISC position sensor, kedua pegas pengembali, ketiga ISC aktuator, 4 throttle position sensor, 5 saklar CTP, 6 alur kabel katup gas. Koil pengapian merupakan aktuator yang bekerjanya dengan menghasilkan tegangan induksi yang sangat tinggi untuk disalurkan menuju busi.
sistem yang masih dilengkapi dengan distributor, maka koilnya akan melayani seluruh silinder. Sistem yang tidak dilengkapi dengan distributor, ada yang setiap koil melayani 2 silinder. Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa busi silinder 6 dan 1 dan 6 menyala bersamaan. Busi silinder 3 dan 4 menyala bersamaan, dan busi silinder 2 dan 5 juga nyala bersamaan, masing-masing setiap akhir langkah kompresi dan buang. Berikut merupakan gambar yang ditunjukkan koil individual. Pengaturan urutan penyalaan diatur oleh ECU, yaitu setiap akhir langkah kompresi. Lampu kontrol engine check atau MEL malfunction indicator lamp. Lampu kontrol atau MEL umumnya terpasang di papan instrumen, dashboard, ruang kemudi. Fungsi dari MEL adalah untuk memberi informasi kepada pengemudi keadaan sistem, apakah sistem oke atau terdapat masalah. Apabila sistem pada kendaraan tidak terdapat masalah, maka saat mesin hidup MEL akan mati. Sebaliknya, jika ada masalah, MEL akan menyala. Tidak semua masalah akan menyalakan MEL. Umumnya terdapat ketentuan kapan MEL akan menyala kaitannya dengan permasalahan yang terjadi. Apabila data yang terkirim oleh sensor masih berada pada rentang kerja sensor tersebut, walaupun data semestinya jauh berbeda, maka MEL tetap tidak menyala. Kemudian pada kebanyakan kendaraan sekarang masih dilengkapi dengan beberapa aktuator lain. Misalnya, untuk kebutuhan perbaikan emisi gas buang dilengkapi dengan pemana sensor lambda, solenoid EGR, solenoid VTEC, katup pernafasan tangki, dan juga untuk efisiensi pendingin mesin dilengkapi dengan relay pengendali motor pendingin mesin. Semua aktuator tersebut prinsip kerjanya sama dengan aktuator utama yang telah dijelaskan. Hanya kondisi apa dan kapan semuanya diatur dalam pemrograman yang ada di ECU. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ke-6 aktuator. Terima kasih.